Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu Dwi. Silahkan masuk, Bu. Terima kasih, Bapak. Saya duduk, Pak, ya. Ya, silahkan. Pak Dimas, bisa saya berbicara sebentar kepada Pak Dimas? Punya waktu enggak untuk saya? Boleh. Boleh, silahkan Ibu. Silahkan. Terima kasih, Pak, atas kesediaannya. Sudah Silahkan Ibu. meluangkan waktu untuk saya. Begini, Bapak Dimas, saya ingin menceritakan permasalahan akhir-akhir ini selama semester ganjil. Ini sudah menjalani pembelajaran ini 3 bulan. Lebihnya seperti itu ya. Hanya permasalahan yang sering saya hadapin. Permasalahan dari siswa, juga permasalahan dari kelas. Bahkan laporan-laporan dari guru ya. Laporan saya mulai dari satu persatu ya Pak Dimas, saya silakan. Ya, boleh, silakan. Pertama, permasalahan dari siswa. Saya melihat akhir-akhir ini siswa mulai tidak kondusif, sudah tidak disiplin dalam kegiatan belajar. Sebagai contohnya, kadang ketika pergantian jam pembelajaran, siswa itu masih nunggu di luar sampai nunggu guru datang. Terus di dalam kelas, kadang siswa itu sulit untuk konsentrasi, minat literasinya, membacanya kurang, terus sibuk dengan diri sendiri. Kalau ada ulangan baru belajar, kalau nggak ada ulangan nggak mau belajar. Itu nih di dalam kelasnya ya. Terus laporan dari guru ya sama, tidak ada perbedaan antara temuan saya dengan temuan guru juga. Kasusnya sama, yaitu siswa kalau saat pembelajaran tertentu ya, ini 80 wali kelas maksudnya sama guru mapel X. Ya. Siswa yang bernama, saya inisial aja ya, X, ya, boleh. 1, X2, X3. Di kelas 8, aduh Masya Allah, kurang konsentrasi ketika pembelajaran mapel tertentu. Salah satunya mapel matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Cuma dia secara fisik hadir. Ya. Secara nggak hadir lah. Ada ulangan, kadang belajar, kadang enggak, PR aja tidak dikerjakan, kedisiplinannya kurang, langsung dihadapin, itu. Terus sampai saya berupaya, udah. Oke. Marah juga sama, gitu. Oke. Nah, jadi bagaimana perasaan Ibu Dwi ketika melihat permasalahan itu muncul dari siswa? Perasaan saya ketika melihat masalahnya siswa, saya ya harus tenang. Saya pelajarin dulu apa yang menyebabkan anak itu seperti itu. Saya tidak memberikan kesimpulan lebih awal atau menjustis atau menghakimin. Nah, itu saya enggak. Saya ingin tahu akar masalahnya. Anak itu tidak disiplin, sekolah, tugas-tugasnya tidak dikerjakan, tidak konsentrasinya, minat bacanya kurang, salah satunya motivasi. Itu saya telusurin itu. Akar masalahnya gimana?
Ya saya mempermudah diri saya untuk ya seru sih gitu Pak. Baik. Tadi kan sudah sedikit dijelaskan penyebabnya apa. Terus apakah Ibu Dwi pernah melihat siswa itu keseharian di rumah itu seperti apa? Keseharian ya Pak ya? Ya, Keseharian di rumah apa di sekolah ya Pak ya? di rumah terutama, kan kita sebagai guru jelas tidak bisa mengontrol siswa ketika berada di rumah, atau mungkin Ibu Dwi pernah home visit atau gimana sehingga bisa tahu lah apa penyebabnya ya Iya. ketika ada di rumah gitu. Baik Bapak, saya menjawabnya untuk keseharian ya Pak ya. Iya, Di sekolah saya kan melakukan sebuah observasi. Saya melakukan wawancara. Salah satu di dekat saya. Katakanlah anak ini bermasalah, yang berapa Bu? Kan nggak mungkin satu kelas itu bersalah semua kan, hanya ada iya, beberapa kan gitu. Saya tandai dalam artian, oh ini butuh perhatian khusus. Saya tanyakan sebelum masuk ke anaknya dulu, saya gali informasi lebih lanjut terhadap anak tersebut. Kalau misalnya anak ini akan misalnya ini gitu, oh dia konsentrasi belajarnya kurang, apa yang menyebabkan? Khawatir. Karena itu konsentrasi belajar kurang bisa disebabkan karena gurunya atau dari dirinya sendiri. iya. Saya tanyakan. Yang kedua, sudah saya lengkapi semuanya, maka saya melakukan konseling Bapak. Konseling saya panggil, ketepatan ya masalahnya sama, namun gejalanya yang berbeda, saya lakukan konseling secara kelompok, biar efisien lah. Terus tentunya ada kesepakatan bersama dari beberapa anak tersebut, siap di jam istirahat, tentunya tidak mengganggu pembelajaran. Ini cerita semuanya, apa yang bahkan dirinya, bahkan masalahnya itu kompleks kalau saya menyimpulkan, bukan dari masalah dari sendirinya juga, faktor dari luar juga yang menyebabkan anak itu yang tidak disiplin, tidak konsentrasi, literasinya rendah, ini semuanya kompleks. Ya, ya. Terus untuk Ibu Dwi, apa rencana Ibu Dwi ke depannya untuk mengatasi atau menanggulangi permasalahan itu dari siswa? Ya, untuk mengatasi itu biar tidak berlarut-larut dan bisa berdampak ke depannya bermasalah, maka saya harus ambil langkah awal, sudah konseling sudah, maka untuk mengetahui pembiasaan di rumah seperti apa, kadang namanya konseling itu harus ada sebuah keterbukaan Pak ya, dan itu bersifat rahasia. Alhamdulillah anak itu terbuka, cuma ya ini konseling home visit dengan salah satu guru BK juga, dan juga kesiswaan yang dilibatkan oleh saya ya, dan juga wali kelas. Ya sama-sama tahu dong gitu. Karena permasalahan ini bukan tanggung jawab guru BK saja, bukan tanggung jawab wali kelas atau kesiswaan. Kita rangkul anak itu sebelum dia parah gitu loh Pak. Ya. Alhamdulillah dari home visit itu orang tua itu kooperatif, jujur, terbuka, dan sama-sama mau kerjasama lah Pak untuk kebaikan anak ke depannya lebih baik. Ya, delalah upaya sudah dilakukan dengan teknik ya yang saya punya. Anak itu ya gitu lagi harus ada penguatan. Ya, benar. Ulang lagi. Yang penting saya tidak ya boncong kata orang Madura, boleh enggak, yang penting ya kamu nak ya ayo nak sini gitu, yang penting positif lah, jangan punya saya mindset negatif terus. Kalau saya negatif, wow dampaknya juga negatif gitu. Iya, benar-benar. Itu menurut saya Pak. Nah, terus kira-kira aksi atau mungkin
pencegahannya kira-kira kapan akan dilakukan, Bu? Kalau saya sih pengennya secepatnya, Pak. Lebih cepat, lebih baik. Tapi tentunya harus SOP, Pak. Ya, Masya Allah. Sekarang kalau tidak berdasarkan SOP, kita menyalahi aturan nanti, Pak. Mau praktek nanti. iya benar. Jadi kesimpulannya Ibu Dwi akan segera mengatasi permasalahan siswa tersebut dengan beberapa cara-cara yang mungkin sudah pernah dilaksanakan, sehingga kita juga berharap siswa yang mengalami permasalahan tersebut bisa dapat terselesaikan. Kami sebagai rekan sejawat akan mendukung upaya dalam menyelesaikan permasalahan pada siswa. Oke. Baik, Bapak. Ya ini kadang sayanya di bingung, Pak. Bapak mendukung ya sebagai pimpinan saya. Ya, namanya orang tua, Pak, kadang gini. Boleh ya Allah. Saya panggil lagi. Padahal saya hanya berkolaborasi, Pak. Mohon Bu, kadang saya pakai surat. Nggak, Pak. Namanya orang tua gini, Pak. Macam-macam lah ya, Pak ya. Kadang minta surat harus profesional gini. Yang satunya, Bu, kalau ada apa-apa nggak harus surat, nggak apa-apa. Saya telepon, saya siap dengan anak saya. Ya, kadang memang bagi saya itu dilema. Kan kita kan nggak langsung bojok-bojok, enggak kan Pak ya? Iya. Ketika urgent, Bu, ketika ada permasalahan temuan di lapangan yang sekiranya melibatkan orang tua segala, Bu, maaf Bu ini, ya namanya orang tua saya menyadari gitu mungkin. Ya namanya anak tetap dibela seperti apapun. Iya. Itu kadangkala yang menjadi kendala bagi kami ketika orang tua tidak mau bekerja sama. Iya, berarti orang tua itu belum sepenuhnya percaya pada kita. Nah, maka dari itu kita sebagai wali murid kedua yang berada di sekolah, kita harus meyakinkan orang tua bahwa sekolahlah tempat anak-anak itu dididik selain ada di rumah. Betul Pak, padahal program ini Pak ya sudah saya menggaungkan, bahkan saya bersilaturahmi bersama wali kelasnya. Dalam artian kami berkunjung ke rumah itu bukan untuk menghakimi, pengen tahulah, anak ini butuh perhatian, belajar gimana, hubungan orang tua dengan anak gimana, keadaan rumah seperti apa, bukan justice, ya macam-macam, intinya tujuannya ya positif untuk anak itu bisa belajar lebih baik. Kadang di rumah begini, di sekolah tidak demikian. Di sekolah begini, di rumah tidak demikian juga. Faktor X yang menentukan adalah lingkungan, Pak. Iya, itu benar. Oke, baik. Kami sebagai pimpinan ya akan mendukung penuh segala upaya demi memajukan output siswa kita menjadi lebih baik lagi. Ada yang bisa dibantu lagi, Bu Dwi? Saya rasa cukup, Bapak, karena Bapak sudah mendengarkan keluh kesah saya. Oke, baik. Saya harap akan mendapatkan hasil yang maksimal dan dapat ditiru oleh guru-guru yang lainnya terutama. Terima kasih, Bapak. Siap, Mohon sama-sama. Pak, saya nyetorkan ini surat kunjungan siswa, Pak. Mohon Boleh. ditandatangani. Ya, mungkin besok saya ambil Pak ya, biar Bapak mempelajarin. Siap, boleh. Ya, terima kasih ya Pak. Saya mau ngajar kembali ke kelas 9, Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.